Halo teman-teman, kita kembali lagi di BGS Project di channel kita yang membahas seputar laptop, komputer, dan printer maupun sedikit menyenggol tentang dunia elektronika. Kali ini saya yang mau bahas adalah tentang laptop second. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung apa saja yang perlu dicek ya saat kita mau membeli laptop second. Di sini saya akan bahas satu persatu. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Ini sudah saya recap satu persatu apa saja yang perlu dicek saat kita mau membeli laptop second ya. Yang pertama teman-teman, yang perlu dicek itu adalah yang pasti kondisi fisik ya teman-teman. Teman-teman perhatikan kondisi fisiknya apakah masih lumayan bagus atau ada baret-baret atau ada casing yang pecah. Nah, ini menurut saya, pengalaman saya, untuk casing yang sering pecah itu ada di laptop seri Lenovo G40, seri Lenovo G itu menurut saya sering terjadi engselnya itu pecah teman-teman, sehingga menyebabkan casingnya di bagian engsel itu retak sampai ke body. Itu pengalaman saya. Tapi kalau di merek-merek yang lain saya belum menemui ya. Mungkin sementara hanya itu yang saya ketahui. Ada juga merek lain, tapi yang sering itu di tempat saya adalah seri Lenovo G itu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita adalah cek fisik teman-teman, cek body. Teman-teman cek semuanya satu persatu sampai detail. Ya, mungkin untuk teman-teman yang paham laptop, mungkin untuk mengenai casing ini mungkin tidak seberapa ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang berimpian memiliki laptop, mungkin kan biasanya berharap mendapatkan second tapi dengan kondisi yang masih bagus ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan semuanya, engselnya, casingnya, bodinya, teman-teman cek dengan teliti. Terus yang kedua, setelah kita mengecek kondisi fisik atau casingnya, teman-teman cek spesifikasi yang ditawarkan oleh penjual. Contohnya yang pertama itu adalah prosesor teman-teman ya. Perhatikan cek prosesornya apakah sama yang ditawarkan oleh penjual. Terus RAM-nya dicek juga berapa giga. Terus menggunakan SSD atau hard disk yang digunakan sebagai alat penyimpanan pada laptop tersebut teman-teman. Itu yang perlu disamakan ya, karena itu mengenai spesifikasi yang ditawarkan dan spesifikasi yang teman-teman cari dengan kebutuhan teman-teman yang dibutuhkan untuk kedepannya. Setelah kita pengecekan spesifikasi hardware tadi, prosesor, RAM, dan hard disknya, kita masuk ke pengecekan fungsi-fungsi dari setiap I/O atau peripheral ya. Yang pertama biasanya itu yang saya cek itu adalah keyboard teman-teman. Karena keyboard itu hampir rata-rata banyak yang rusak. Ya terlepas karena umur, terus yang kedua karena perawatan yang kurang. Setelah keyboard apa? Bisa cek touchpad-nya. Cek juga wifi-nya apakah masih dalam kondisi baik, bisa menerima sinyal wifi. Terus setelah wifi cek juga USB dan cek audio apakah berfungsi dengan normal ya teman-teman. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah layar. Teman-teman cek layarnya apakah ada garis atau white spot di layar tersebut. Terus setelah layar, teman-teman cek juga kondisi kesehatan hard disk atau SSD yang digunakan ya. Teman-teman bisa menggunakan hard disk Sentinel untuk mengecek kondisi kesehatan hard disk ya.
Terus teman-teman, setelah pengecekan fungsi-fungsi dari I/O, oh iya, ada tambahan ini teman-teman. Cek juga kondisi chargernya, apakah charger bisa berfungsi dengan semestinya. Terus teman-teman cek juga apakah kesehatan baterainya masih lumayan. Teman-teman bisa menggunakan baterai bar ya untuk mengecek kondisi kesehatan pada baterai. Karena saya kemarin ada pengalaman saat membeli laptop second, ternyata saya melupakan step ini, sehingga akhirnya saya harus mengganti kondisi baterai itu dengan kondisi yang baru. Seperti itu teman-teman. Oh ya, tambahan lagi, setelah cek baterai sama charger, teman-teman cek juga kameranya. Itu mungkin teman-teman yang kerja kantoran atau masih kuliah membutuhkan zoom atau kamera, itu juga penting ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita melakukan pengecekan secara fisik ya, dari awal cek kondisi casing, yang kedua terus cek spesifikasi yang ditawarkan oleh penjual, terus yang ketiga fungsi-fungsi dari setiap I/O atau peripheral. Teman-teman, yang perlu dicek adalah apakah ada garansi yang ditawarkan dari penjual. Kadang-kadang kalau di tempat saya itu ada garansi minimal 1 bulan, yang paling lama itu ada 2 bulan, tapi itu tergantung dari penjualnya, apakah ada garansi dari penjual atau tidak. Terus yang perlu dicek juga adalah harga di pasaran teman-teman, agar teman-teman tidak termakan atau salah beli barang ya. Tapi itu relatif, harga itu tergantung tempatnya di mana. Saya tidak bisa memberi penjelasan terkait range harga karena beda tempat beda harga, ada barang ya teman-teman. Jadi kalau mau barang kondisi baik ya mungkin harganya range-nya agak tinggi teman-teman. Terus apalagi ya? Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan adalah menurut pengalaman saya. Bila mana teman-teman ada tips atau hal-hal lain yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar untuk teman-teman yang belum mengetahui, agar bisa sharing ilmu di sini ya teman-teman. Nah, sekian video kali dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kekurangan, jangan lupa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita mau sharing-sharing terus mengenai dunia teknologi, dunia elektronika, seputar laptop, komputer, printer, dan dunia elektronik yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.